Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kartini News. Kita ngobrol bareng dengan pengusaha mebel, yaitu pemuda Jepara yang luar biasa, sangat tangguh teman-teman. Mulai usahanya dari nol. Mungkin ceritanya kita mulai dari awal dia ikut orang sampai hari ini punya showroom yang sekarang kita tempati, dan mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan ya, besok bulan November di pameran Efek itu pameran di Jakarta ya. Gimana kabarnya Mas Denny? Baik ya. Alhamdulillah. Ini ceritanya gimana nih Mas Denny? Ini usahanya namanya apa dan ceritanya dari mana kok bisa hari ini kita kenal sudah sekian tahun sudah punya usaha yang sebesar seperti ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya asli Denny Supriyanto. Saya kelahiran Jepara, asli Jepara. Tinggal saya ada di ujung Jepara, bagian timur. Bate Alit tepatnya. Nah, seperti ini. Saya harus cerita dari mana dan dimulai dari mana, saya bingung. Yang jelas saya ingin sedikit bercerita, semoga bisa membakar semangat teman-teman. Mari kita berkarya dan mari kita memberkaryakan orang dengan sebaik-baiknya. Semoga kita bisa membawa Indonesia untuk menjadi yang lebih baik dengan semangat kemerdekaan Indonesia yang keberapa ini Mas? 76. Tepat di 17 Agustus nanti kita merayakan kemerdekaan kita. Semoga dengan sedikit ulasan dari saya, hanya sedikit lah, semoga bisa menginspirasi teman-teman. Kemudian untuk masalah usaha saya yaitu di bidang furniture. Saya main furniture belum lama ya, kurang lebih ada 9-10 tahun lah. Semenjak lulus sekolah saya sudah bergelut di permebelan. Sekolah itu berarti SMA ya Mas? Alia saya lulus Alia. Sekitar 2007-2008 saya ikut nukang. Tukang kayu. Orang Jepara pasti tukang kayu jadinya. Ya. Terus gimana Mas? Ya, kurang lebih selama 4 tahun saya ikut orang belajar nukang itu 4 tahun lah kurang lebih. Setelah itu bosan karena nukang itu ya memang nggak dapat uang, namanya juga belajar. Nah, akhirnya bosan, gimana caranya bisa mendapatkan uang. Akhirnya saya jenuh. Tapi saya sudah bisa bikin meja, bikin lemari, itu sudah bisa saya. Sedikit banyak sudah bisa lah. Karena dulu saya ikut orang itu main di mahoni. Mahoni itu terkenal barangnya itu alusan gitu ya. Itu kata orang Jepara. Nah, seperti itu. Karena waktu itu saya dapat uang makan kemisan itu kalau bahasa orang Jepara ya. Itu enggak banyak lah, tiap Kamis itu enggak banyak lah. Memang namanya belajar ya, sekedar buat beli rokok itu habis lah intinya itu Mas. Pokoknya susah. Tapi sudah punya keahlian ya? Sudah. Saya ya sedikit banyak bisa lah bikin. Itu ikut orang apa perusahaan? Ikut orang mebel di rumahan itu, di Pak. Rumahan ya? Ya. Di rumahan. Terus ya masih saudara saya sih. Masih saudara saya. Akhirnya saya nyerah. Kok saya sudah sekian tahun kok gini-gini aja. Teman-teman sudah punya motor apa segala macam, lambat ya. Akhirnya saya nyerah. Saya keluar, saya masuk ke pabrik. Nah, baru ke perusahaan. Ya, baru ke perusahaan itu harian. Harian. Ya, tapi setiap hari dibayar. Ya, enggak per minggu. Per minggu sama. Tapi kan hasilnya kan pasti gitu loh. Hasilnya kan pasti dapat uang lah. Per minggu lumayan. Ya sekitar berapa ya? Hariannya ke dulu itu di pabrik itu
berapa? Lupa. 60. 60-an lah. 60-an. 60 ribuan. 60.000 ya. Saya pegang mesin. Saya ikut perusahaan ikut Pak Mr. Bolon, orang Jepara itu, orang sukses dulu. Yang punya PT Fornes itu kan berada di Bati Alif. Itu selama kurang lebih 4 tahun saya. Nah, setelah itu saya di situ bosen, saya jenuh. Masa saya gini terus? Namanya juga ikut orang. Iya, ikut apalagi orang. perusahaan ya. Ya, pasti paling ya pendapatannya ya gitu-gitu aja. Terus setelah itu setelah 4 tahun saya jenuh. Terus gimana caranya? Akhirnya saya keluar dari pabrik itu, pengangguran selama beberapa bulan. Terus ngapain? Akhirnya saya lanjut kuliah ya. Akhirnya saya lanjut kuliah. Nah, kuliah, tapi kan itu kuliah apa ya, teman-teman itu? Kuliah Semacam Sabtu Minggu ya? kuliah Sabtu Minggu itulah. Ekstensi. Kuliah abal-abal, ya apa namanya itu. Tapi nyatanya teman-teman saya banyak yang berhasil justru malah di situ. Teman-teman saya itu. Maksudnya berhasil gimana? Dia kan belajarnya itu kan memang benar-benar belajar. Dia tentang IT lah intinya, tentang website apa. Ya, teman-teman di situ kan banyak yang main online. Akhirnya ya saya karena ikut jualan online seperti ini ya karena memang dari situ basicnya dulu. Oh iya, iya. Berarti dari kuliah dapat pengetahuan Betul. IT, Ya. lalu diaplikasikan ke usaha gitu ya? Iya betul. Justru malah dari situ. Terus singkat cerita, akhirnya kuliah saya selesai, dapat ijazah, tapi ijazahnya nggak buat apa-apa. Tapi bisnis online saya sudah agak sedikit lumayan lah, dapat order 1-2. Terus akhirnya saya nggak, ini mau dibawa kemana masa kayak gini terus. Akhirnya saya belajar terus. Saya harus punya nama, saya harus punya brand supaya dikenal orang. Belum bikin usaha tapi sudah bikin website gitu ya? Ya, betul. Berarti masih ilegal teman-teman. Ya. Tapi sudah punya website. Ya. Namanya usaha ya. Saya waktu itu bukan bikin website dulu baru dapat order enggak. Saya dapat order dulu baru bikin website malah. Oh gitu. Waktu itu pertama kali saya dapat project itu 1 kontainer, saya belum punya website. Waktu itu saya cuman main Facebook biasa. Cuman main Facebook. Main lah, tak anggap main karena waktu itu nggak serius. Terus? Akhirnya kok dapat order itu 1 kontainer. Dan itu pertama kalinya? Pertama kali. Pertama kali. Ya. Oh, tapi enggak ya, sebelumnya itu saya pernah main offline. Sebelumnya pernah main offline itu sebelum ada BBM itu. Sebelum ada Android. BBM. Itu pernah kena tipu offline kirim ke Sumatera itu 1 truk itu nggak kebayar, itu pernah saya. Kena ketipu? Pernah. Nah, akhirnya saya down, saya nggak lanjut, saya nggak mau mebel karena waktu itu kan uang 1 truk mebel walaupun mentahan itu uangnya lumayan banyak itu. Sekitar 15-an? Enggak, 30-an, 5 juta. 5 juta ya? Iya. Waktu itu. Terus setelah itu baru saya main online itu BBM itu, waktu ada BBM itu tahun berapa? BlackBerry ya? BlackBerry. 2011 ya? 2010, 2011 2011 itu. Nah, waktu itu saya pertama kali main, terus dapat orderan itu 1 kontainer itu. Saya kerjakan. Baru setelah konten itu selesai, bikin website gitu ya? Ya, setelah project itu selesai, baru saya bikin website. Website dulu saya bikin habis 5 jutaan. Langsung Beli langsung jadi. Oh iya. Beli website teman-teman, 5 juta teman-teman. Ya. Terus langsung melejit setelah website jadi ya? Ya. Iya. Memang iya itu. Dapat beberapa project waktu itu. Setelah itu website saya yang pertama itu kan hargamebel.com itu ya. Hargamebel.com, sempat nggak tahu IT juga, masih sering kamu bantu dulu itu loh Pak. Ya, kena hack. Jadi kena macam-macam, langsung kita bantu nih, bisa online lagi. Dan
ordernya sudah numpuk-numpuk luar biasa. Nah, skill manajemennya ini yang tidak didapatkan dari bangku sekolah, tapi dia langsung praktek di lapangan. Kira-kira gimana tuh ceritanya? Ya otodidak saja sih masalah itu, masalah manajemen. Sampai sekarang pun manajemen saya masih belum sempurna, belum stabil karena mencari karyawan untuk partner kerja itu nggak semudah membalikkan tangan. Dapat karyawan sudah kita didik, akhirnya dia keluar. Ya seperti itulah. Ya, memang itu hukum alam teman-teman. Jadi membangun citra, membangun bisnis dari nol itu adalah membangun orang. Jadi mulai dari pengrajin, karyawan, sampai ke beberapa tim kerja yang kita bangun selama ini. Ya kadang begitu teman-teman. Nah kemudian sampai bisa ikut pameran, itu ceritanya gimana, Mas? Untuk masalah pameran ini masih dalam proses efek ini, karena saya dapat pameran itu berkat teman-teman dari Himki ya, dapat support dari Himki untuk saya dipercaya untuk mengikuti pameran efek tahun ini. Sebelumnya sudah pernah pameran? Sebelumnya sudah pernah pameran virtual, kemarin sudah pernah. Berarti ini pameran yang keberapa? Kalau virtual 2 kali, offline di Jakarta, di Tangerang 1 kali. Jakarta 1 kali, Tangerang 1 kali. Ya, ICE. Oh iya. Oke. Nah kemudian ini sudah punya showroom teman-teman. Showroomnya ada di sebelah pintu gerbang Jepara ya, di Desa Bapangan atau Senenan, ada patung depan Adipura ya, jadi ada gerbang Adipura. Ceritanya gimana ini? Kok bisa punya showroom sebesar ini nih? Showroom ini sebenarnya belum punya saya sendiri, saya masih sewa. Intinya sewa lah pokoknya, bukan milik sendiri. Ternyata saya selama sewa kemarin itu sebelum pandemi, ternyata saya sewa terus ada pandemi. Pandemi mulai awal 2020. Ini 2021. Berarti sewanya ini sebelum itu berarti ya? Ya, sebelum ada pandemi. Berarti ini sudah 3 tahun atau 2 tahun. 2 tahun ya? Iya. 2 tahun. Nah, artinya ini sewa ya namanya juga usaha ya? Ya, namanya juga usaha. Nah, oke. Lalu kira-kira ini target market yang sudah dicapai sudah kemana saja? Sementara ini masih proyek lokal, ya sekitar perhotelan, perkantoran, dan resto-resto. Lokal itu sudah merata ya, atau baru Jawa, Bali? Merata seluruh Indonesia. Oh iya. Nah ada target nggak kira-kira ke luar negeri ekspor gitu? Target saya tahun ini harus bisa ekspor. Harus bisa ekspor. Ya. Nah, kira-kira kemana ekspornya? Belum tahu. Beranjang gitu ya? Iya, beranjang lah istilahnya. Apakah ekspor ini nanti akan dibantu oleh tim dari luar atau dari independen atau dari perusahaan sendiri? Dari perusahaan sendiri, karena saya sendiri sudah mempunyai legalitas sendiri, dan saya sudah mempunyai brand sendiri. Oh itu sudah dibangun brand ya? Sudah. Itu kira-kira? Brand saya kan sudah terbangun sudah sejak 4 tahun. 4 tahun kemarin ya? Iya. Namanya apa Mas? Namanya CV Kayuku Mebel Indonesia. CV Kayuku Mebel Indonesia. Ya. Atau Kayuku gitu ya? Iya. Nah, jadi brand image-nya adalah Kayuku, nama CV-nya CV Kayuku Mebel Indonesia. Oke. Ingat teman-teman ya. Jadi kalau sudah punya brand, itulah perusahaan yang bonafide, terpercaya dan legal. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen jadi customer, usahakan punya calon produsen Anda, produsen mebel Anda itu yang legal, yang punya legalitas perusahaan. Oke, setelah bangun brand, setelah membangun brand, tentunya kita harus menata sedikit demi sedikit manajemen, dari manajemen produksi, dari manajemen keuangan, terus manajemen
penjualan Jualan. tentunya. Berarti sudah tim ya? Sudah dengan tim. Nah, Sekarang sudah ada tim baru, tim siang malam. tim siang malam 24 jam. 24 jam. Terima kasih istriku. Istrinya ternyata. Oke. Dia sudah pinter loh main Oh, gitu ya? marketingnya ya. Nah, dia sudah marketplace apa saja nih? Marketplace ada di Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Sudah tahu cara kerjanya dan Sudah. arahnya kemana sudah ya? Sudah. Wah, luar biasa teman-teman. Inilah cara teman-teman kalau yang masih jomblo segera punya istri, agar punya tim kerja yang luar biasa. Oke, gitu. Jadi teman-teman yang ada di Jepara dan di luar Jepara, tidak ada yang tidak kesungguhan itu pasti datang kalau kita benar-benar niat. Ya, jadi usaha kalau kita sudah niat pasti ada jalannya. Selama ada jalan di situ kita ada menuju kesuksesan dengan kesungguhan hati. Kalau kita malas, ya kita tidak dapat apa-apa. Intinya adalah saya ingin membangun teman-teman supaya ini adalah contoh pemuda yang berusaha, yang mandiri, yang berwira swasta. Jadi teman-teman kalau ada sesuatu yang menghadapi kehidupan yang mungkin saat ini lagi sulit, maka jangan khawatir dan jangan putus asa, karena pasti ada jalan untuk berusaha. Oke? Terima kasih Mas. Terima kasih. Denny. Luar biasa, ini pemuda yang sukses sekitar 9-10 tahun ya. Iya. 10 tahun bergelut di bidang mebel, karena memang mebel ya jiwanya orang Jepara. Nah, itulah contoh salah satu teman saya namanya Mas Denny Supriyanto, lulusan Alia, bisa punya usaha baru kuliah. Nah, teman-teman mau milih mana? Kuliah dulu baru berusaha atau usaha dulu baru kuliah? Terserah Anda, yang jelas tetap semangat, ikuti teman-teman yang sudah sukses, salam semangat buat